Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan Epistel Minggu tanggal 5 November tahun 2023. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saudara-saudara, kita sudah mengetahui bahwa memuliakan Tuhan berarti kita memuji namanya dalam hidup kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan dari setiap kehidupan kita sehari-hari. Di dalam firman ini kita melihat ada dua hal yang ditekankan oleh firman ini. Yang pertama, supaya kita memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Dan yang kedua, supaya kita orang yang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita lihat dari hal yang pertama. Saudara-saudara, kita melihat tentang persembahan. Persembahan merupakan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan itu ucapan syukur, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita, yang telah menyertai kita, yang telah menjaga dan memelihara, terutama yang telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita dalam hidup kita. Maka persembahan itu tidak bisa dipisahkan dari ajaran Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Berbicara tentang persembahan tidak hanya berbicara dengan uang, tetapi kita melihat dalam nas ini, demi kemurahan Allah. Itu yang pertama sekali disampaikan. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kemurahan Allah itu adalah bahwa Allah telah turun untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini, dia mati disalibkan demi manusia, supaya manusia itu ditebus dari segala kesalahan, supaya manusia itu setelah ditebus diberikan keselamatan kepada manusia ini. Maka Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidup. Lalu karena kemurahan Allah itu, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh. Saudara-saudara, di awal tadi kami membicarakan bahwa persembahan itu bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi yang pertama sekali yang harus kita berikan kepada Tuhan, bahwa tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah. Diri kita di sini berbicara bukan hanya sekedar bahwa kita datang beribadah, berdoa, bernyanyi, mendengar firman Tuhan lalu pulang, tetapi memberikan persembahan tubuh kepada Tuhan berarti kita dengan sepenuh hati memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan di tengah-tengah hidup kita, sehingga hidup kita adalah bukan lagi menjadi milik kita, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Kita harus menyadari hal itu, bahwa hidup ini adalah hanya milik Tuhan dalam hidup kita, sehingga itulah persembahan yang hidup. Maka persembahan yang hidup ini, tubuh kita ini, kita isi dengan hal-hal yang baik dan
apapun yang kita lakukan, itu adalah karena rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita napas hidup dan tubuh ini dapat kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga tubuh itu tidak boleh dicemarkan, tetapi tubuh itu harus dipersembahkan, diberikan kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahan yang kudus, persembahan yang tak bercacat, persembahan yang bersih, yang benar-benar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Benar-benar kita mau memberikan diri kita secara total kepada Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak ragu-ragu untuk menyembah Allah, tidak ragu-ragu untuk memuji Tuhan, tetapi dengan sepenuh hati, dengan sebulat sepekat hati, kita harus memuji Tuhan. Kita harus mempersembahkan, menyembah Allah melalui tubuh dan roh dan yang ada pada kita. Dikatakan dalam firman ini, itulah yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka ketika kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita membawa uang persembahan yang banyak, tetapi bahwa kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan, kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu tidak ada gunanya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana tubuh kita, bagaimana roh kita, bagaimana hidup kita benar-benar kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang lebih utama. Dan yang kedua, dikatakan dalam firman ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia digambarkan oleh Paulus sebagai kegelapan. Dunia ini adalah gelap, dunia ini adalah penuh dosa, dunia ini adalah penuh pergumulan, dunia ini adalah penuh dengan kemelut. Dan dunia ini tentu memiliki kuasa bagaimana supaya manusia itu tidak mengakui kuasa Allah. Dunia ini jahat, dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Oleh karena itu dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang percaya tidak boleh sama, tidak boleh serupa dengan orang yang tidak percaya, tetapi harus memiliki perbedaan. Di mana perbedaannya? Orang yang percaya pasti berlaku firman Tuhan. Orang yang percaya pasti hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang percaya bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Tetapi dunia ini akan mengandalkan kekuatannya. Tetapi orang yang percaya benar-benar berbeda. Kalau dunia ini berbuat dosa, kalau orang lain berbuat jahat dan korupsi dan lain sebagainya, tetapi orang yang percaya, dia tidak tertarik dengan itu. Dia hanya tertarik, orang percaya ini hanya tertarik melakukan kehendak Allah. Kalau orang percaya menyembah berhala, maka kalau orang lain menyembah berhala, tetapi orang percaya, dia akan menyembah Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tinggalkanlah yang lama, itu maksudnya. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik, tetapi mari kita hidup dalam hidup yang baik, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu yang baik, itulah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka kita harus selalu belajar dan belajar bagaimana mengetahui dan mengenal kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, melalui topik khotbah kita pada saat ini, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Apapun yang ada pada kita, kita harus menyadari bahwa itu adalah karena berkat Allah. Itu adalah pemberian Allah. Kita bernapas itu adalah pemberian Allah. Kita memiliki tubuh yang sehat, itu adalah semuanya pemberian Allah. Tuhan masih izinkan kita hidup sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena Allah. Maka apapun yang kita dapatkan, maka bersyukurlah kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Muliakanlah Tuhan kalau kita masih hidup pada saat ini. Muliakanlah
Tuhan kalau kita masih Tuhan berkati melalui pekerjaan, masih Tuhan bukakan segala rezeki, Tuhan bukakan berkat-berkatnya bagi kita. Muliakanlah Tuhan dengan itu. Kalau Tuhan memberkati kita dengan harta yang melimpah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Puji Tuhan melalui hartamu. Bersyukurlah atas harta yang Tuhan berikan, dan berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita masih sehat pada saat ini, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu, bawa dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk menyembah Allah. Pergunakan waktu yang ada untuk menyembah Allah, untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi orang yang masih bernapas untuk tidak memuliakan Allah. Tetapi muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuh. Bawa hartamu, bawa tubuhmu, muliakan Tuhan melalui semuanya itu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang beri kami hikmah dan kebijaksanaan untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.